Halo sahabat kuliner, jumpa lagi dengan Chef Made dalam channel Chef Bali Made. Ken kabare, saya harap baik-baik saja semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan membuat masakan yang digemari oleh masyarakat kita. Apakah gerangan itu? Siapa yang bisa menebak kira-kira apa yang saya masak hari ini? Nah, kalau tidak ada yang bisa menebak, saya akan masak hari ini bakso. Ya, bakso sudah menjadi makanan favorit buat masyarakat kita. Sudah dijual keliling, dibawakan ke gang-gang dan juga dijual pasar modern, supermarket. Nah, biasanya bakso itu dibuat bulat. Tapi kali ini saya akan tidak membuat bakso yang bulat, tapi saya akan membuat bakso yang dicetak. Nah, ini saya sudah bawakan cetakan untuk membuat bakso, bagaimana bentuknya nanti, bagaimana prosesnya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu bahan-bahan yang saya akan pakai ini. Saya akan membuat bakso ayam. Dengan bahan-bahannya sudah tentu tepung tapioka sebagai bahan untuk elastis. Di dalam pembuatan bakso ada 3 tepung yang direkomendasi. 1 tepung tapioka karena sifat yang elastis. Kalau ingin membuat bakso yang lebih lembut, pergunakanlah tepung dari ketan. Nah, kalau membuat bakso yang akan digoreng, gunakan tepung dari jagung. Nah, saya mulai dengan mempersiapkan bahan-bahan yang lain. Nah, yang penting di sini saya akan utarakan juga bahwa kuah yang saya pakai saya kombinasikan dengan ini spesial makanan dari Jepang, miso yang putih. Miso itu ada bermacam-macam menurut daerahnya di Jepang masing-masing. Nah, ini saya akan bawakan miso putih. Hari ini saya akan masak kuah baksonya pakai miso. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai membuat adonan baksonya dulu. Nah, saya akan buka dulu ini. Baik, sahabat kuliner, saya akan mulai membuat pentol bakso yang akan saya cetak. Ya, ini saya masukkan dulu dalam sebuah food processor. Saya pakai blender tangan. Ini ayam. Usahakan ayamnya tanpa ada serat supaya tidak terjadi gumpalan-gumpalan waktu penggilingan nanti. Nah, jangan lupa masukkan tepung tapioka. Komposisi daripada ayam, tepung tapioka, 150 gram ayam, 20 gram tepung tapioka. Nah, yang tidak kalah menarik harus dikasih es batu. Fungsi daripada es batu memberikan kelembapan pada adonan dan memberikan juicy supaya adonan tetap berair walaupun nanti dikukus ataupun direbus. Nah, ini sudah jadi campuran adonannya. Komposisi daripada es batu dalam adonan adalah maksimal 1/5 daripada jumlah total bahan. Nah, akan saya tambahkan lagi gula pasir secukupnya. Sudah tentu garam. Nah, akan saya mulai haluskan adonan ini. Kita haluskan sampai dia mencapai titik yang halus. Nah, supaya menambah rasa, saya akan tambahkan bawang putih pada adonan pentolnya. Usahakan kalau membuat adonan bakso pergunakan food processor. Kalau tidak punya food processor, pergunakan mixer tangan seperti ini. Nah, kita kontrol apakah ini adonan sudah lembut banget. Biasanya kalau membuat bakso bulat, adonan ini cuma ditambahkan dengan penyedap rasa lainnya dan gula pasir, bumbu-bumbu lain langsung dibuat bulat-bulat. Tapi saya hari ini menambahkan dengan komponen yang lain. Akan saya tambahkan di sini. Saya akan tambahkan biji wijen hitam yang sudah saya rendam dengan air panas supaya tidak terlalu keras dalam adonan. Saya tambahkan brunoise cabai merah. Nah, ada yang terakhir, daun bawang cincang secukupnya.
Saya akan aduk sekarang. Adonannya tadi berwarna-warni. Saya tambahkan merica. Tadi tidak berisi merica, saya akan tambahkan merica lagi. Nah, setelah ini adonan sudah tercampur rata 3 komponen tadi, saya akan cetak. Saya masukkan di sini, lubang demi lubang. Saya akan ratakan dengan rubber spatula supaya ini adonan merata masuk ke lubang-lubang cetakannya. Usahakan adonan tidak terlalu banyak keluar dari batas adonan ini nanti supaya dalam mengukusnya tidak terlalu banyak berlebihan keluar dari cetakan ini. Nah, ini sudah merata. Sekarang kita kukus sampai dia matang. Ini memerlukan kurang lebih 20 menit. Kita tunggu. Pentol ayam kita sudah matang. Nah, ini sudah matang. Dapat kita lihat dari ini ada celah-celah di antara cetakan sama pentolnya. Nah, kita angkat sekarang. Matikan api dulu. Setelah ini matang, kita harus celupkan dia ke air es. Apa sebab pakai air es? Supaya proses memasak dari pentol ini berhenti. Tidak ada panas yang masih terdapat dalam pentol ini, supaya warna daripada bahan-bahan yang sudah saya tambahkan lagi tidak berubah. Ini dia warnanya, ayamnya tetap putih dan 3 komponen tadi warnanya tidak berubah karena saya masukkan ke dalam air es. Itu tadi pentolnya sudah saya buat, sekarang buat kuahnya. Nah, saya akan hidupkan api dulu. Saya masukkan kaldu ayam. Seperti saya bilang tadi, saya akan membuat kuah bakso dari miso putih. Saya akan tambahkan 1 sendok makan miso. Saya sudah siapkan pasta atau campuran bawang putih dan kemiri yang sudah saya haruskan dengan perbandingan 1:1. 1 kemiri, 1 bawang putih. Saya tambahkan sedikit gula pasir dan kecap asin sedikit. Saya aduk supaya kuahnya dengan komposisi bahan-bahannya jadi merata. Kita tunggu sampai benar-benar semua komponen berkolaborasi. Jangan ganti. Karena kuahnya ini sudah matang, saya akan plating atau kan saya masukkan bakso cetak saya ke dalam piring sajian. Biasanya dalam bakso sehari-hari dipakai kol. Saya hari ini akan membuat yang beda. Saya akan pakai selada butterhead. Selada yang lain juga boleh dipakai, silahkan coba. Hasilnya pasti jan. Saya akan potong dulu. Nah, saya masukkan di sini. Saya tambahkan pentol cetak yang sudah saya buat tadi. 6 biji cukup. Saya akan tambahkan biasa seledri, sedap, aroma seledri yang kuat. Masukkan sekarang kuahnya ke dalam piring saji. Nah, ini kuahnya sudah matang. Pentol cetak dalam piring saji. Cukup. Saya akan kasih hiasan supaya tambah cantik. Nah, biasanya dalam bakso yang kita jumpai memakai karbohidratnya berupa nasi atau lontong atau juga soun. Maka hari ini saya bawakan dengan keripik singkong. Remes dulu sedikit, taruh di atasnya. Saya kasih hiasan dengan cabai merah yang sudah saya persiapkan dari tadi. Ini caranya membuat. Cabai diiris melintang, direndam dalam air es. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas, maka dia terjadi seperti ini. Nah, ini dia bakso ayam cetak kuah miso.
Kalau ikuti step by step di channel ini, hasil masakan pasti jangan